Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil ibadillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya hingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melanjutkan daripada kajian kita di fikih haid dan nifas ini. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perempuan yang dia itu sudah pernah nifas tapi belum pernah haid. Maka di dalamnya ada dua model. Jadi di model perempuan yang ketiga ini, yang pernah nifas tapi nggak pernah haid ini ada dua model juga, yaitu orang yang eh, ingat bilangannya dan yang tidak ingat bilangannya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan yang terakhir di istihadah nifas ini, yaitu orang yang dia pernah haid dan pernah nifas. Dia pernah nifas dan pernah haid. Nah, di model yang keempat ini ada tiga model juga. Jadi, yang pertama adalah seorang wanita yang dia pernah nifas, pernah haid, dan ingat bilangannya. Ingat bilangan nifas, ingat bilangan haid. Maka gampang kita ngitungnya. Ya, tinggal kasih kebiasaan nifasnya, tinggal kasih kebiasaan haidnya. Ya, contoh, orang punya kebiasaan nifas 15 hari, kebiasaan haidnya 5 hari. Maka kita kasih nifasnya 15 hari, kemudian istihadahnya 15 hari, habis itu kebiasaan haidnya 5 hari, kemudian istihadahnya 25 hari, dan seterusnya. Kalau seandainya seorang wanita tersebut pernah nifas, pernah haid, tapi lupa bilangan nifasnya, gimana? Ya maka kita boleh kasih bilangan nifasnya itu seperti bilangan orang yang paling sedikitnya nifas atau bilangan umumnya wanita terkena nifas. Adapun haidnya maka seperti orang yang belum pernah maka mengikuti kebiasaannya. Nah, yang ketiga, orang wanita dia pernah haid, pernah nifas. Nah, dia lupa bilangan nifasnya tapi dia juga lupa bilangan haidnya. Gimana cara ngitungnya? Ya, maka dia seperti orang yang belum pernah nifas dan belum pernah haid. Sama. Ya, cara ngitungnya sama. Jadi, untuk haidnya dia boleh pakai yang paling sedikitnya haid, untuk nifasnya juga dia boleh pakai yang paling sedikitnya nifas. Kemudian untuk haidnya dia boleh pakai umumnya wanita haid, atau dia boleh juga nifasnya pakai umumnya wanita wanita nifas. Yang nomor 4 ini lebih gampang sebetulnya. Karena ketika kita sudah paham perempuan model pertama, yaitu yang belum pernah haid dan nifas, atau perempuan model kedua yang pernah haid tapi belum pernah nifas, atau perempuan model ketiga yang pernah nifas tapi belum pernah haid. Nah, yang keempat ini gampang. Kalau seandainya dia pernah haid, pernah nifas dan ingat bilangannya, maka mengikuti kebiasaannya. Kalau seandainya dia belum pernah haid, dia sudah pernah haid dan sudah pernah nifas, tapi lupa bilangan dua-duanya, maka seperti orang yang belum pernah haid, belum pernah nifas. Kalau lupa salah satunya, lupa bilangan haid, maka seperti orang yang ingat bilangan haid tapi belum pernah haid. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu dan sama saja. Ya, makanya kita harus paham 3 poin yang pertama, baru kita bisa paham poin yang keempat. Itu untuk kajian kita pada kesempatan kali ini. Ya, karena kitab sakunya juga setelah ini selesai ya. Apa masih ada lagi? Oh ya, nanti pertemuan yang akan datang kita akan membahas hadis-hadis tentang istihadah yang ada di buku saku. Ya, sebetulnya simple. Yang nomor bagian keempat ini simple. Asalkan syaratnya yang bagian 1 sampai bagian 3-nya bisa dipaham. Sampai di sini ada pertanyaan? Apa kecepatan?
Suaranya kedengeran nggak? Halo? Nggak ada yang ngomong, tah? Maaf, Bib, tadi barusan di mute. Oh ya, oke. Gimana? Bisa difahami ya? Apa kecepatan? Oke, kita jelaskan pelan-pelan ya. Jadi, perempuan yang model keempat ini, dia sudah pernah haid, dia juga sudah pernah nifas. Artinya, kalau seandainya dia sudah pernah haid dan sudah pernah nifas, artinya dia punya kebiasaan. Ada hitungan kebiasaannya. Ketika terkena istihadah, maka hitungan tanggalnya kita sesuaikan dengan kebiasaannya. Ya, dia nifas biasanya 30 hari, ya kasih nifas 30 hari. Dia biasa haidnya 9 hari, kasih haidnya 9 hari. Itu kalau dia punya kebiasaan. Nah, model yang keempat ini, kan kadang ada yang lupa bilangannya, ada yang ingat. Ya nggak? Betul apa betul? Nah, yang ingat bilangannya, ikuti kebiasaannya. Gampang apa gampang? Yang lupa bilangannya, maka ikut seperti wanita yang belum pernah haid contohnya. Dia lupa bilangan haid, maka nifasnya ikut kebiasaan, haidnya ikut wanita yang belum pernah haid. Kalau seandainya dia lupa bilangan nifasnya, maka haidnya ikut kemana? Nih, dengerin sekali lagi nih, perhatikan ya. Perempuan pernah haid, pernah nifas. Oke, paham ya? Dia lupa bilangan nifasnya, tapi ingat bilangan haidnya. Maka nifasnya kita kasih apa? Ikut ke yang Suaranya agak kurang jelas. Ikut yang umum, Habib. Ya, seperti orang yang belum pernah haid, boleh ikut umumnya, boleh ikut paling sedikitnya. Oke? Nah, sekarang kalau seandainya dia lupa bilangan haidnya, tapi ingat bilangan nifasnya. Ini yang kerudung abu-abu di belakang siapa namanya? Di depan. Di belakang. Berarti merah. Di belakang apa? Iya. Saya air. Hah? Mbak siapa? Dian. Dian. Mbak Dian. Ya, Habib. Oke, Mbak Dian, jadi gimana hitungannya? Dia, nih, soalnya nih ya, dia sudah pernah haid dan nifas. Ingat bilangan nifasnya, tapi lupa bilangan haidnya. Ikut wanita haid pada umumnya atau boleh paling sedikitnya wanita haid. Nifasnya gimana? Ya tetap mengikuti kebiasaannya. Oke, bagus, paham berarti pertanyaan. Yang paling kanan, yang nggak pakai masker, kerudung hitam. Yang paling kanan, Mbak Bella. Ya, Habib. Oke, kalau seandainya seorang wanita pernah haid, pernah nifas, tapi lupa dua-duanya, lupa hitungan haidnya, lupa hitungan nifasnya, maka gimana? Apa yang harus dia lakukan? Cara menghitungnya bagaimana? Lupa bilangan haid, lupa bilangan nifas. Berarti mengikuti
Kebiasaan wanita pada umumnya juga. Oke, terus itu untuk apanya? Untuk nifasnya atau untuk haidnya? Yang merah, yang merah. Apa? Untuk haidnya Habib. Semuanya, bagus. Berarti sudah paham ya untuk bagian keempat nih, paham ya? Habib. Insya Allah. Alhamdulillah. Intinya, makanya kan Buya itu selalu bilang gini, ilmu haid itu kalau kita paham poin-poin dasarnya, yang susah-susah itu bakal ngikut gampang. Karena sebetulnya yang susah itu, yang susah-susah dari ilmu haid itu, sebetulnya dia tuh cuman ngulang dari apa yang gampang. Itu aja bedanya di situ. Sampai di sini bisa dipahami ya. Insya Allah. Oke, sekarang kalau seandainya bisa dipahami, sekarang kita buka pertanyaan minggu kemarin. Monggo Mbak Isna, ada Mbak Isna. Ada Habib. Mana Mbak Isna mana? Ada Habib. Oke. Mbak Isna coba catat di papan tulis soal-soalnya. Tapi nggak boleh dijawab sama Mbak Isna, soalnya jawaban Mbak Isna benar semua tadi. Oke, nggak apa-apa, catat aja di papan tulis. Biar dilihat sama yang di sana aja nggak apa-apa. Kalau pakai Google Meet enak. Gambarnya bisa di zoom kalau pakai Google Meet. Oke, Mbak Isna, boleh dicatat dulu pertanyaan yang kemarin? Bentar ya, lain hapus dulu. Ini yang lain sudah pada bawa minuman masing-masing kan? Sudah Habib. Sudah. Yang bawa teh, bawa kopi barangkali. Jadi kalau pusing, seruput aja kopinya. Kalau pusing seruput aja kopinya. Siap, siap. Siap Habib. Jadi kalau untuk sekarang ini kan masih buku sakunya aja. Jadi masih gampang, lebih banyak ke hitung-hitungannya. Ya, sambil Mbak Isna nyatet, yang lain boleh merhatikan ke sini. Mbak Isna biar nyatet soalnya aja. Yang lain tak kasih bocoran. Ya, siap. Jadi buku saku ini, ya buku saku ini itu cuman hitung-hitungan dasar saja. Makanya yang di buku saku ini harus dihafal, harus dipahami maksimal. Dan Buya pun baru buka yang ini di kajian online-nya. Di YouTube-nya Buya baru ada yang ini saja. Betul apa betul? Yang besarnya ini materinya berat. Jadi lebih banyak materinya. Kalau ini lebih banyak hitung-hitungannya. Makanya lebih mudah. Kalau ini lebih banyak materinya. Nah, nanti setelah ini paham, ya insya Allah minggu depan kita bahas tentang hadis-hadisnya. Kemudian setelah itu dilanjut ujian yang buku kecilnya aja. Oke? Sudah siap ujian belum? Kalau ujian nggak boleh diskusi. Insya Allah. Ya, ini ada yang ketutupan kamera nih satu. Kerudung warna ungu apa-apa nih depan.
Yang tadi Habib. Yang tadi Habib. Dian Habib. Siapa Sama tuh? Ayu. Dian Habib. Dian sama Ayu. Oh, Mbak Dian sama Mbak Ayu. Ya, Habib. Oh ya. Ya, jadi nanti ujian buku kecilnya. Kalau buku Ya, kecilnya lulus semua, ya soalnya nanti ada 10 insya Allah. Kebanyakan nggak? Apa kurang banyak? cukup Habib. Oh, kurang banyak? Banyak. Ya enggak. Terserah nanti soalnya mau berapa. Soalnya mau berapa? Bentar, tak hitung dulu. Minimal ada berapa soal? Pilihan ganda. Satu, tiga, empat, lima, Terserah Habib aja maunya berapa. Manut Habib manut kami ngawal. Ya. bentar. Lagi tak hitung. 6, 7, 8, 9, 10. Dia bab headnya aja ada 10. Berarti ada tiga bab. Bab headnya ada 10. Bab nifasnya ada 10. Jadi 20 soal insya Allah. Iya betul kan. Siap. Oh, tebakanmu benar Bu. Pengucapan adalah doa. Iya, ucapan adalah doa Bu. Doa adalah nyata Bu. Ya, soalnya ada 20. Berarti ujiannya insya Allah nanti anak komunikasi sama Ustadz Romli juga. Ujiannya, bentar lihat kalender dulu. Ujiannya insya Allah tanggal 25 ya. Tanggal 25 Juni. Itu ngomong Ibu, balik aku Habib, ada tanggal 25 mereka ujian Al-Quran Habib untuk sudah jadi jangan tanggal 25 kasihan akhir bulannya aja ya itu akhir bulan ya itu Oke. awal Jadi bulan kan depan tanggal 18. nah depan. Depan ya Beb, depan. depan Ahad depan. Jadi kita baca sekarang nih tentang hadis-hadisnya nih. Mabuk pora. ya Habib gitu aja Habib Doa. Ujian Quran sama siapa berarti? Kalau ada ujian Quran, daras fikihnya ada atau enggak? Apa ujian aja? ujian Al-Quran dulu nanti fikihnya karena fikihnya ini kan belum selesai Habib fikihnya kalau udah selesai nanti ada materi akhlak habis materi akhlak mereka baru ujian keseluruhan yang angkatan 12 soalnya ini gabungan angkatan 12 sama 13 Ah, paham. Darah gampang lah. Intinya berarti minggu Ahad depan Ahad depan ujian buku saku ya. ya Baik, Habib. Insya Allah. insyaallah Tolong internet. Mau pakai Google Form apa pakai tertulis? tertulis Habib Tulis. Google apa tadi? Google Chrome Itu gimana? ya lewat HP Enggak, aku nggak bisa buka. udah Habib sini Pakai tertulis aja tertulis. Tertulis aja Habib. Bisa buka Chrome. Mbak Isna, ya ujiannya mau tertulis apa pakai Google Form? tertulis aja Oh, ya, oke, siap. Kalau tertulis, oke, siap. Nanti disiapkan soal-soalnya. Kok bunyi? udah Habib soalnya udah di bunyi ini Coba yang kerudung abu-abu siapa namanya lupa? Mbak Dian
Nah, ini yang Ini Mbak Indah. Indah Mbak Ustaz. Indah, Habib. baca soal yang pertama, Mbak. Dibaca pakai mic. Mic-nya mana? Sini, Bu. Saya di sini aja. Iya, Bu, betul. Seorang wanita keluar darah selama 40 hari. Belum pernah haid dan darah bukan darah setelah melahirkan. Oke. Coba dijawab. Haid paling sedikit 1 hari, istihadah 29 hari, tambah 10 hari haid. Jadi totalnya 11 hari haid, 29 hari istihadah. Oke, bagus. Yang kacamata cadaran di depannya Mbak Indah. Mbak siapa? Sari. Mbak Sari. Ada pendapat lain dari Mbak Sari? Iya, iya. Iya, Habib. 7 hari haid, 23 hari istihadah, 7 hari haid, 3 hari istihadah. Oke. Mbak Isna, jawabannya Mbak Isna tadi yang nomor 1 sepertinya kurang tepat deh. Kenapa? Coba Mbak Isna kasih mic-nya. Coba bacain jawabannya Mbak Isna. Ambil sedikitnya haid 1 hari, 1 hari haid, 29 hari istihadah, 1 hari haid, 9 hari istihadah, Oke, terus yang keduanya? 7 hari haid, 23 hari istihadah, 7 hari haid, 3 hari istihadah. Oke, yang benar jawabannya Mbak Indah. Apaan? Mbak Isna, Ana lupa. Baru ingat. Jadi kan istihadah itu hitungannya ketika gimana Mbak Indah? Mbak Indah penjelasannya gimana? Istihadah itu baru disebut istihadah kalau gimana? Kalau sudah 30 hari, apa namanya? Dia baru disebut istihadah kan kalau darah keluar lebih dari 15 hari. 15 hari. Kan hitungannya kalau seandainya kalau dia haid sehari, kemudian istihadah 29 hari, masih sisa berapa hari, Mbak? 10. 10. Lebih dari 15 hari enggak? Enggak. Enggak, berarti Haid. haid semua atau Haid semua. haid semua. Begitu juga kalau ngambil umumnya wanita haid. Mbak Indah, kalau umumnya wanita haid berapa hari? 7 hari. 7 hari. Terus kemudian istihadahnya berapa hari? 23 hari. Sisa berapa hari? 10. Sisa 10. 10 hari. Lebih dari 15 hari enggak? Enggak. Enggak. Berarti istihadah atau enggak? Enggak. Haid semua. Haid semua? Haid semua. Tadi di WA Ana jawab benar ya Mbak Isna ya? Mbak Isna? Ya. Ya, Ana yang salah berarti. Ya, Ana yang salah. Ini Mbak Indah jawabannya bagus nih. Diingetin sama Mbak Indah kita. Kalau Mbak Indah jawabannya nomor 1 paling benar Mbak Indah. Ya, jawabannya benar. Ya. Coba yang salah di bukunya ditulis salah nggak apa-apa. Tapi dibenerin. Yang benar tuh seperti ini. Jadi ditulis salah cuman dibenerin. Supaya belajar, kita sama-sama belajar. Ana juga tak tulis di buku nih salah. Nah, itu yang 23 hari berarti. Mbak Isna paham ya? Apa ada yang kurang cocok? Insya Allah paham. Mbak Isna, Mbak Isna. Mbak Isna paham ya?
Baru masih dicerna, Habib. Apa? Masih dicerna. Belum ditelan. Oh ya, tak ulangin ya. Jadi Mbak, kita ini kan ngitung istihadah kalau dia posisinya lebih dari 15 hari. Betul apa betul? Ya. Kalau seandainya dia lebih dari 15 hari disebut istihadah nggak? Kalau Lebih dari 15 hari. Istihadah. Kalau dia tidak lebih dari 15 hari, Oh, tidak. berarti nggak disebut istihadah apa enggak kalau keluar darahnya 10 hari? Enggak. Enggak. Sekarang kita kasih haidnya dia berapa hari pertama? 1 hari. 1 atau 7. 7. Istihadahnya kita kasih berapa hari? 29 atau 23. Oke, 29 atau 20. Totalnya berapa hari? 30 hari. 30 hari. Nah, sisanya berapa hari? 10 hari. 10 hari ini kan hitungan haid baru. iya, Betul apa betul? betul. Betul. Jadi bukan hitungan haid yang pertama karena dia hitungan haid baru di bulan yang baru. Oh. Benar nggak? Ya, benar. Makanya ketika dia tidak lebih dari 15 hari, Oh, ya. apakah dia menjadi istihadah? Enggak jadi istiadah, Habib, yang kedua. Nggak jadi istihadah karena dia belum sampai 15, belum Hari. lebih dari 15 hari. Nah, Mbak Isna paham ya? Fahim, Habib. Mbak Sari? Mbak Sari paham? Insya Allah. Insya Allah paham apa insya Allah enggak? Insya Allah paham. Insya Allah paham. Terus Mbak Ayu? Insya Allah dia paham. Terus Mbak siapa lagi? Iya. Nggak apa. Mbak Dian paham? Insya Allah. Insya Allah paham. Yang kerudung merah di belakang siapa? Kak Zainab. Mbak Zainab paham ya? Oke, semuanya paham ya? Apa masih ada yang nggak paham? Angkat tangan aja. Insya Allah. Mbak Lulu, Mbak Bella, Mbak Mia. Insya Allah. Siapa yang belum? Mbak Lulu. Karena Oh ya udah, nanti penjelasannya di belakang. Nanti dilanjut aja dulu, Habib. Mereka soalnya Ahad kemarin nggak masuk. Oh iya, pantesan. Nanti murojaah lagi. Kalau yang minggu kemarin nggak masuk, nanti boleh murojaah lagi sama yang lain. Soal kedua, Habib. Soal kedua, minta tolong yang baca Mbak Zainab. Seorang wanita setelah melahirkan diketahui keluar darah 70 hari. 1. Keluar darah 71 hari. Pernah nifas 50 hari. Pernah haid 6 hari. Itu kiriman soal dari Mbak Isna itu. oh lagi itu ngechat di Zoom, bukan chat. Coba Mbak Zainab dibaca. Jawabannya Habib. Ya, jawabannya. Ya.
50 hari nifas, 15 hari masa suci istihadah, 6 hari haid. Yakin sudah benar? Menurutku yakin. Siapa lagi yang pakai masker putih siapa nih? Masuk nggak minggu kemarin? Mbak Mia masuk. Mbak siapa? Mbak Nia? Mbak Mia, Mia. Oh ya Mbak Mia, monggo Mbak Mia. sama Habib, 50 nifas, 15 masa suci, 6 hari haid. Haidnya cuma 6 hari aja. Iya, pertanyaannya kan 6 hari ya, Bib. Sesuai kebiasaan, Habib. Sesuai ke Ada yang jawabannya beda nggak? Jadi nggak mau kemudian. aku sama. Aku sama. Udah mentok, Habib. Masa nggak ada yang beda? Sama, Bib. Sama. Oke, berarti semuanya di nomor 2 ini sudah jadi ustazahnya Haid, sudah ustazahnya fikih Haid. Benar semua jawabannya. Ya, tapi nanti ujiannya kalau nggak dapat 80, predikat ustazahnya dicabut lagi nanti. Nanti kita lihat hasil nilai nanti di ujian ya. Soal nomor 3 dibaca sama yang nggak masuk, boleh nggak apa-apa? Mbak siapa? Kenalin dulu dirinya. Nama saya Bella Habib. Mbak Bella, oke. Monggo Mbak Bella. Nomor 3, diketahui keluar darah 83 hari, belum pernah nifas, dan belum pernah haid. Jawabannya bisa dijawab? Ada jawaban. Enggak ada. Hah? Belum. Nggak bisa jawab? Belum ngerjakan. Yang belum ngejawab siapa? Yang belum megang mic dari tadi siapa? Ayo. Halo. Halo, ada jawaban? Ada. Bayu, boleh Bayu. Ayo. Coba Mbak Indah agak ke belakang dikit biar Mbak Ayunya Kelihatan. ketahuan jawabnya. Jangan nanti mic-nya hilang, bukan Mbak Ayu yang jawab. Nah, nyontek, Kak. Ya, Bel. Ini jawabannya, Bu. Nifasnya ngambil 40 Habib, ngambil dari umurnya. Kemudian istihadah 15 hari, masuk masa suci. Kemudian haidnya 5 hari. Haidnya berapa hari? 5. 5. Iya. Kenapa 5? Ngambil dari sedikitnya. Saya karena belum pernah haid. 40 tambah 15 berapa? 40 tambah 15, 55. 55 tambah 5 jadi 60. Terus kemudian istihadah 15 hari. Terus 60 tambah 15, 75. Kemudian ada lagi haid 8 hari. Nah, totalnya 83. Ada jawaban lain? Yang jawabannya berbeda, angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Yang jawabannya beda siapa aja? Nah, siapa aja? Semua beda. Mbak Zainab sama jawabannya? Beda. Kenapa nggak angkat tangan? Beda, tapi Oke. Yang beda coba salah satunya jawab coba. Boleh Mbak Sari nggak apa-apa? 40 hari nifas,
23 hari istihadah, 7 harinya haid, 13 hari istihadah. Oke, ada yang berbeda dari Mbak Sari dan Mbak Ayu? Yang beda angkat tangan dulu coba. Yang beda dari Mbak Sari dan Mbak Ayu angkat tangan. Mbak Dian, Ya, tunjukkan tanganmu. sama atau beda? Beda. Coba Mbak Dian jawabannya gimana Mbak Dian? Nifasnya 40 hari karena ambil pada umumnya wanita nifas. Istihadah 15 hari. Haidnya 7 hari. Ambil pada umumnya wanita haid. Terus istihadah 21 hari. 21 hari. Ya. Sebentar. Oke. Ada jawaban yang berbeda. Mbak Indah jawabannya sama kayak siapa? Beda. Sama atau beda? Sama apa beda? Indah berapa? Dibaca aja berapa? Coba dibaca. Hitung lagi. Kasih Mbak Mian dulu kalau gitu. Mbak Mian Jawabannya sama. berapa dibaca coba. 40 hari nifas, 15 hari masa suci, 7 hari haid, 21 masa suci. Oke, sama kayak Mbak Dian ya. Mbak Zainab sama nggak? Sama Habib. Berapa? Sama kayak Mbak Dian ya. Ya. Mbak Indah udah dapat jawaban belum? Beda, Habib. Berapa? 40 hari nifas, 15 hari masa suci, 7 hari haid, 15 hari istihadah, 6 hari haid. Oke. Mbak Ayu ada berubah pikiran nggak? Nggak ada. Nggak ada. Mbak Sari ada berubah pikiran nggak? Coba kasih mic-nya ke Mbak Sari, ada berubah pikiran nggak? Tidak, Habib. Aku berubah pikiran, Habib. Monggo Mbak Indah, monggo. Berubah pikiran 40 hari nifas, 15 hari istihadah, 7 hari haid. Jadi 21 istihadah. Oke. Ada 3 pendapat. Sebenarnya ada 3 pendapat. Jawabannya berapa? Ini kalau aku haji 5 hari ya. Sekarang coba yang antara Mbak Mia, Mbak Zainab sama Mbak Dian ada berubah pikiran nggak? Tidak. Tidak. Yakin ya? Yakin ya? Sekarang Mbak Isna punya jawaban nggak? Hah? Ayo. Jawabannya Coba kasih mic-nya ke Mbak Isna, agak kejauhan, kurang jelas suaranya. Karena belum pernah nifas dan belum pernah haid, maka jawaban pertama, jika mengambil nefas, setetes nifas, 15 hari istihadah, 1 hari haid, 29 hari istihadah, 1 hari haid, 29 hari istihadah, 1 hari haid, 7 hari istihadah. Cara kedua, jika setetes Mbak nifas, Isna,
Yang di akhirnya kurang tepat deh. Yang di akhir. 1 hari haid terus kok 7 hari istihadah? 7 hari. 1 hari haid. 29 Apakah hari sudah istihadah. 9 hari? 29 hari istihadah. Coba tadi 29 hari istihadah terus 1 hari haid terus 29 hari istihadah, 8 hari haid, begitu kan? betul. Sip. Ya kan tadi kan nomor 1 kita sudah revisi jawaban kita. Oh, iya benar. Ya itu juga berlaku semuanya. Sekarang Mbak Isna pakai yang umumnya wanita haid aja, nggak usah yang dipretelin. Baik. Untuk wanita pada umumnya wanita haid 40 hari nifas, 15 hari istihadah. Maaf, salah. 40 hari nifas, 23 hari istihadah, 7 hari haid, 13 hari istihadah. Oke. Yang jawabannya kayak Mbak Sari tadi 23 hari istihadah ya? 13 hari istihadah Mbak Sari. Yang pertama 23 hari istihadah, kemudian 7 hari haid, kemudian 13 hari istihadah. Oke, yang jawabannya kayak Mbak Sari benar. Ya, karena ngambil hitungan yang kedua. Jadi istihadahnya pakai kebiasaan siklusnya dia. Yang jawabannya kayak Mbak Indah, Mbak Dian, Mbak Indah yang revisi tapi jawabannya sudah direvisi. Kalau jawaban lamanya kayaknya kejauhan deh. Ya Mbak Indah, Mbak siapa tadi? Mbak Mia, Mbak Zainab. Siapa satu lagi? Mbak Dian. Itu juga benar. Oke? Benar setengah ya, Bib. Enggak, 100 sudah. Karena kan Buya kan di buku ngasih 6 cara. Jawabannya itu ada 6 cara. Iya tak? Iya. Oh, Nah, sekarang pertanyaan terakhir untuk Mbak Ayu. Mbak Ayu pakai cara yang mana? Saya keluar dari cara yang itu, Adik. Nih, dengerin ya, semuanya dengerin ya. Biasanya yang kayak Mbak Ayu ini nanti ke depannya bisa lebih pinter, bisa lebih tepat kasih hitungan. Kenapa? Dia sudah pernah salah. Jadi nanti ketika memecahkan masalah lagi, dia akan hati-hati. Kayak Mbak Indah, contohnya. Mbak Indah pekan kemarin salah. Makanya pekan sekarang lebih hati-hati. Bener ya Mbak Indah ya? Insya Allah, Habib. Nah, Mbak Isna. Mbak Isna sekarang hitungannya hitungan masalah 15 hari. Ya, yang tadi di soal nomor 1. Ingat ya? Ingat, Nah, Adik. biasanya nanti di pertemuan yang akan datang, kalau ketemu soal yang mirip, itu nggak akan salah lagi biasanya. Nah, begitu juga Mbak Ayu. Jadi jangan merasa kayak, aduh anak salah, nggak ada pakai cara nomor 7. Gitu kan. Cara nomor 7 itu maksudnya nggak ada di kitab. Bib, jadi kan tadi ada 6 jawabannya, Bib. Terus Ya. yang pertama kan tadi yang paling akhir 8 hari haid. Terus untuk yang pakai cara kedua, atas nifas 29 hari istihadah, 1 hari haid, 29 hari istihadah. Intinya Mbak Isna dan semuanya ya, Mbak Sari, Mbak Bella, Mbak Mia. Ana sering nyebut-nyebut biar inget aja sih sebetulnya. Padahal nggak tahu siapa yang Mbak Mia siapa, yang Mbak Bella siapa, masih suka ketukar-tukar. Mbak Sari semuanya, Mbak Ayu, Mbak Dian, Mbak Indah,
Sama siapa satu lagi yang paling kanan, yang paling depan sebelahnya Mbak Bella? Mbak Lulu. Hah? Mbak Lulu. Mbak Lulu ya. Intinya kalau seandainya sisanya itu sisa dari istihadah ini kurang dari 15 hari, maka hitungannya pasti haid semua. Karena kan kita mempermasalahkan itu ketika dia lebih dari 15 hari. Kalau sudah kurang dari 15 hari, untuk apa kita permasalahkan lagi? Benar apa benar? Benar. Sampai di sini paham ya? Ya, jadi yang jawabannya sesuai dengan yang Mbak Isna ngirim ke Ana, dia pakai 6 jawaban. Nah, yang ada salah satunya adalah hari di akhir, selain ke cara ke-7, ke-8, ke-9 dan seterusnya itu salah. Bisa difahami? Halo? Insya Paham ya? Allah bisa paham, Habib. Yang jawabannya benar semua angkat tangan. Saya cuma jawab pakai satu cara. Enggak, yang jawab pakai satu cara tapi benar semua. Angkat Mbak Sari. Angkat tangan. Iya. Mbak Sari benar semua. Benar satu. Jawabnya kan pakai satu cara, Habib. Mbak Sarinya pakai satu cara aja. Di nomor 1 jawabannya kayak Mbak Indah nggak? Oh, yang nomor 1 salah. Kalau nomor 2 sama 3 benar. Nomor 1 yang haid itu. Nomor 1 yang Mbak salahnya Indah benar semua deh. salah satu, Habib. Nomor berapa? Nomor 3. Mbak Indah salah nomor berapa? Nomor 3, Habib. Nomor 3. Oh, bukannya direvisi tadi, tapi ya hitungannya salah karena Direvisi tapi juga salah. ngerjain di kelas. Berarti nggak ada yang benar semua ya? Yang salah semua ada nggak? Salah semua. Ini memang nggak ngerjain. Nah ya. Ya, artinya ya yang pengen tak semangatin antum semua. Artinya antum semua ini sekarang lebih bagus. Sudah lebih paham tentang ilmu haid dan nifas. Kenapa? Pada pekan-pekan sebelumnya mungkin ada yang salah semua ketika jawab. Ya kan? Nggak ada bener-benernya tuh nggak ada. Nah sekarang alhamdulillah nggak ada yang jawabannya itu salah semua, nggak ada. Pasti ada benernya. Ya, artinya bisa jadi lebih baik lagi dan insya Allah ujiannya dapat 100 semua. Ya, syaratnya tadi yang buku saku ini diulang-ulang lagi. Kalau seandainya nanti ada pertanyaan boleh langsung japri. Untuk barangkali ada yang kurang dipahami. Untuk sekarang kita mau istirahat dulu atau lanjut ke hadis? Istirahat dulu ya. Istirahat dulu mungkin sekitar 5 menit deh. Nanti habis itu kita lanjut lagi ke pembahasan hadis. Ya. Wallahu taala. Emang nggak boleh ngambil yang 50. Itu berarti maksudnya harus ngambil dari contoh yang ada di buku. Umumnya kan 7. Kalau kamu ambil 7 atau enggak 1 hari. Kamu ambil 5 dari mana? 5 dari mana, Cek? Itu goib kamu. Goib ya. Aku udah bilang, Kamu nomor 3-nya pun jawabannya nomor 1. nomor 3. Direvisi udah benar. Padahal udah di malah dihapus yang kamu nggak bisa 5.
tadi kan bener ya jawaban kita. Yang mana? Yang ini yang nomor 3. Ya, karena kita pakai salah satu syarat nih. Paling sedikit nyara istihadah. Nah itu yang nomor 1 baru Berarti berarti aku salah di nomor 5 itu ya, Bu. 15 hari. Di angka 5 itu ya, Bu. Kamu 5-nya dari mana? Kamu tadi coba dibaca coba. Iya, Bu. Berarti di kala 5-nya itu berarti Kok 5 yang itu benar salah? enggak mesti karena 5 itu. Ya kan, Bu? Itu dimut dulu Mbak Dian. Input dulu caranya ya, Bu. Di itu Bu, ini apa, Bu? Diarahin ke mikrofon terus diklik. Grogi, Bu. Klik. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin kaget ya? Iya. Ya, mau lanjut apa masih ada pembahasan sama Mbak Isna? lanjut Bib, lanjut materi aja Bib. Gak apa-apa, Mbak Isna. Nggak apa-apa lanjut nanti kalau udah selesai sama Bib baru kita bahas bareng-bareng. Oke. Untuk hari ini nggak ada tugas ya.
Karena nanti persiapan untuk ujian minggu depan insya Allah. Tenang, ujian sama anak nggak serem kok. Di sini teman-teman santri Kalong, ada santri Koriji. Itu mereka pas ujian sama anak, nilainya nggak ada yang di bawah 80. Keren. Masya Allah. Alhamdulillah. Karena ujiannya terlalu gampang. Ya, nanti untuk ujian fikih semuanya praktek. Kecuali 2 atau 3 soal, nanti sisanya praktek. Insya Allah. Itu. Sekarang ini kita akan baca hadis-hadis tentang istihadah. Ya, jadi di sini Buya menjelaskan dengan cara mengikuti kebiasaan. Buya tulis di sini cara menghukumi haid di saat terjadi istihadah adalah dikembalikan kepada kebiasaan sendiri atau kebiasaan umumnya wanita. Di sini tahu, Bu. Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau seandainya kamu terkena istihadah, maka tinggalkanlah sholat sesuai dengan hari-hari biasanya kamu haid. Jadi Nabi di sini menyebutkan sesuai dengan kebiasaannya. Dalam hadis juga Nabi menyebutkan faida aqbalatil haidatu fatruki shalah wa idza dhahaba qadruha faqsilid dama anki wasolli. Kalau seandainya seorang wanita haid, dia sudah terkena haid sesuai dengan kebiasaannya, kemudian terkena istihadah, maka kata Nabi, mandilah kemudian sholatlah. Ya, jika sudah melebihi batas kebiasaan. Jadi Nabi menyebutkan hadis ini sesuai dengan kebiasaan. Dalam hadis lain, hatta yaji adzalikal waqt. Ya, kalau seandainya emang lagi istihadah, maka dia wajib berwudu setiap mau sholat. Dalam hadis lain Nabi disebutkan umkuti qadra makanat tahbisuki haidatuki tsumma tasili. Kalau seandainya ada orang terkena istihadah, kata Nabi, maka tinggalkanlah sholat sesuai dengan kebiasaan haidnya. Setelah selesai kebiasaan haidnya, maka mandilah, kata Nabi. Maksudnya dalam artian, ya sholatlah meskipun masih keluar darah. Faida aqbalatil haidatu fatruki shalah, idza dhahaba qadruha wa faghsili angkat dami wa sholli. Ya, ini hadis sebetulnya sama seperti hadis yang belum. Ya, dalam hadis lain juga Nabi sebutkan fatahayyadi sittata ayyamin aw sab'ata ayyam. Ya, Nabi bersabda, haidlah kalian sesuai dengan haidlah kalian 6 hari atau 7 hari. Dalam artian adalah sesuai dengan kebiasaan umumnya wanita haid ketika seorang tersebut terkena haid dan belum punya kebiasaan. Nah, yang itu cara yang Buya pakai di sini, cara yang mudah. Cara yang kita pelajari itu semuanya mengikuti dengan kebiasaan. Ya kan? Karena yang dipakai sama para ulama caranya itu adalah mengikuti tamyiz. Ada yang sudah tahu tentang tamyiz di sini? Tamyiz, apa itu tamyiz? Fikih sholat. Tamyiz di sini beda sama tamyiz di fikih yang kita suka baca. Ya, tamyiz di sini bukan berarti usia 7 tahun, bukan. Tamyiz di sini artinya bisa membedakan mana darah yang kuat, mana darah yang lemah. Nah, hadis yang menjelaskan tentang tamyiz itu cuma satu hadisnya. Idza kana damul haidi fa innahu damun aswadu yu'raf. Fa idza kana dzalika fa amsiki 'anis shalah. Wa idza kana al-akhar fatawaddai wa sholli. Kata Nabi, kalau seandainya darahnya itu darah yang kuat, darah yang warnanya hitam, itu haid. Kalau selain warna hitam itu bukan haid. Ini hadisnya cuma satu. Sisanya Nabi banyak menjelaskan hadis tentang mengikuti kebiasaan. Makanya Buya lebih condong sama
cara yang kedua, meskipun bukan cara yang kuat dalam mazhab kita Imam Syafi'i, tapi ini cara juga adalah cara yang memudahkan dan sesuai dengan riwayat-riwayat yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah selesai buku satu ini, Rumus-rumus cerdas memahami darah wanita. Insya Allah ke depannya kita baca yang tebel. Ya, yang bikin sakit kepala nih. Lanjut aja, Bi. Jujur. Nggak, Lanjut jujur buku aja. besar, Bi. Apa? Lanjut buku besar. Oh, jangan. Jujur aja nih ya. Mohon maaf. Sekelasnya Ustadz aja pusing baca yang ini. Tapi jangan takut, tenang, jangan takut. Insya Allah sama Ana bakalan Ana buat mudah. Ya, Ana pengen semuanya bisa paham sama materi yang dijelaskan pada kesempatan kali ini dan juga pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Monggo barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau mau tanya tuh jangan takut. Angkat tangan aja langsung. Tanya, mau nanya apa? Atau kalau ada yang nggak paham, angkat tangan. Ana nggak paham, minta jelasin ulang. Boleh, nggak apa-apa. Silakan bertanya. Ada pertanyaan? Pertanyaan titipan, ayo. Buruan tanya. Mumpung ada Habib. Habib, saya Siapa dulu nih yang angkat tangan? Mbak Sari dulu, boleh? Habib, saya mau bertanya. Ini pertanyaan titipan, Habib. Boleh. Awan sebelumnya. Jika seorang wanita setelah berhubungan dengan suaminya, kemudian keluar haid, terus bersucinya itu gimana? Oke. Setelah seorang wanita berhubungan dengan suaminya, kok kemudian dia keluar darah haid, ya, Iya. maka simple. Mandinya nanti setelah selesai haid. Mandinya sendiri-sendiri atau jadi satu? Enggak, nanti mandinya jadi satu. Kalau seandainya ada orang nih, mohon maaf, majelis mulia ya. Ya. Seorang suami kemudian berkumpul dengan istrinya, kemudian juga keluar mani. Setelah itu istrinya melahirkan. Jadi ceritanya lagi hamil tua. Setelah berhubungan, keluar mani, melahirkan. Setelah melahirkan langsung keluar darah nifas. Darah nifasnya keluarnya 60 hari pas. Baru berlalu 1 jam, belum sempat ngapa-ngapain, kan sudah terpisah antara hari ke-60 dan hari ke-61 kan? Benar nggak? Ya. Kemudian keluar darah haid. Sudah lengkap. 5 kewajiban mandi besar ada semuanya di dia. Wajib mandinya cuma 1 kali. Iya, Habib. Sampai di sini paham ya? Paham. Jadi, karena kalau orang terkena hadas besar, dia haram untuk melakukan ibadah. Sedangkan mandi besar itu termasuk ibadah. Makanya nanti boleh digabungkan menjadi satu saat mandi yang terakhir ketika sudah suci semuanya. Insya Allah Ya. paham. Paham ya? Gampang ini. Ini masalah gampang ini. Yang susah tuh yang kalau udah hitung-hitungan itu istihadahnya berapa hari, nah itu susah. Syukran, Habib. Ya, Lagi. apa? Tadi Mbak Bella ada mau nanya kayaknya. Ya, Mbak Bella. Afwan Habib, masih belum mengerti masalah hitung-hitungan ini, hitungan haid. Nanti jangan langsung pulang ya. Ya dan nanti. Bilang sama Ya. nenek pulang. Masya Allah. Mbak Isna ini sangat baik sekali, Masya Allah. Pengen tak jelasin, mau dijelasin sama Mbak Isna juga. Oh, insya Allah. Ya, nggak apa-apa, karena
biar Mbak Isna aja yang jelaskan karena memang sudah ketinggalan jauh. Ya dah Habib. Ya, Syukron. berapa kali nggak masuk? Berapa pertemuan nggak masuk? 3 kali Habib. Nah, Ana aja baru 2 kali pertemuan, 3 kali sekarang. Makanya nanti biar dijelaskan sama Mbak Isna. Insya Allah beliau sudah ustazahnya lah di Fikih Head sudah. Masya Allah, amin. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh ditanyain nggak apa-apa lewat Mbak Isna nanti. Kalau ada yang masih kurang paham, insya Allah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya Habib, syukron Habib. Ya, afwan ya. Ada yang lain? Ya. Mbak Yang Isna lain? mau nanya kayaknya. Belum ada, Habib. Oke. Mbak Ayu, Ayo. permasalahan yang tadi paham ya? Iya, iya, insya Allah paham. Tahu Mbak kan Ayu. salahnya di mana? Bayu ngambil cara bid'ah, Habib. Headnya 5 hari. Nggak tahu kan salahnya di mana, tahu ya? Tahu, Habib. Oke, siap. Ini ada pertanyaan nih. Ya. Habib, mohon maaf, mau tanya, seorang wanita sudah mandi besar. Setelah selesai mandi kemudian ragu, tadi mandinya sah atau tidak? Pertanyaannya, boleh mandi ulang nggak? Sekarang gini, ada orang ragu, ada orang was-was. Iya. Kalau orang ragu, dia selesai mandi ngelihat kakinya kering, contoh. Ragu kan jadinya, mandinya sah nggak nih gitu kan? Apa karena efek handuk? Dia mandi lagi nggak jadi masalah. Boleh mandi lagi, sah-sah saja. Karena mandi wajib itu bukan, mandi wajib itu ketika dia ada kewajiban mandi, maka dia jadi wajib. Tapi ketika tidak ada kewajiban mandi, ya sah-sah saja kayak mandi biasa. Itu kalau ragu, ya. Dan ada sebab keraguan. Orang ragu itu karena ada sebab keraguan. Beda sama orang was-was. Selesai mandi, tadi sah nggak mandinya? Nggak ada sebab, nggak ada apa, pengen mandi lagi, selesai mandi. Bisa 10 kali mandi orang was-was itu. Ya, makanya jangan sampai jadi orang was-was. Kalau seandainya memang dia ragu, dan karena ada sebab yang jelas, sebabnya jelas, bukan sebab asal-asalan. Contoh, mohon maaf, ada rupanya ketika dia sudah selesai mandi, kelihatan ada bekas cat, sehingga nggak sah kan mandinya otomatis. Ya berarti dia harus mandi lagi itu. Meski dia bentuknya ragu, cuman dia nggak tahu ini cat setelah atau sebelum mandi. Ya dia mandi lagi nggak jadi masalah. Beda sama was-was, sudah jelas-jelas sah, tapi dia masih ragu, itu baru nggak boleh. Ya beda antara was-was sama ragu itu beda. Kalau hanya ragu biasa, dia ada sebab yang jelas. Kalau sebabnya nggak jelas, itu was-was. Boleh diulang kok, boleh. Nah. Lagi? Ya, apa? Yang penting jangan diulang sampai 3 kali, 4 kali. Wes, itu sudah was-was. Sudah yang ketiga kali itu sudah was-was. Mbak Indah mau nanya? Iya, Habib, ketika mau mandi wajib, Nyalain dulu. Apa? Ketika mau mandi wajib tapi lupa niat, keburu udah pakai sabun, pakai sampo, itu tuh gimana, Habib? Ya, lanjutin. Sabunan, sampoan, apa mau selesaiin, lanjutin. Kalau seandainya sudah selesai, sabunan sudah selesai, sampoan sudah selesai, bilas. Setelah selesai dibilas, dia mandi lagi, guyurin lagi, dan jangan sampai lupa niat. Paham ya? Maksudnya itu dia Nih, perhatikan. Mandi wajib itu bukan harus pakai sabun. Mandi wajib itu nggak harus pakai sabun. Kalau dia sudah terlanjur sabunan, ya lanjutin sabunan, lanjutin sampoan. Hitungannya dia belum mandi, masih bersih badan. Setelah badannya bersih semua, kemudian dibilas dari sabun, dibilas dari sampo,
Setelah itu dia guyur lagi ke seluruh tubuhnya dan pastikan semuanya merata. Cukup sudah, nggak usah pakai sabun, nggak usah pakai sampo untuk yang kedua kalinya. Kalau gosok gigi gimana? Ya gosok gigi urusan lain lagi itu. Gimana? Enggak boleh gosok gigi dulu. Hah? Kata siapa? Katanya nggak Boleh. boleh gosok gigi. Aku dengar aja. Boleh, Katanya boleh. nggak boleh gosok gigi. Boleh. Nggak ada larangan, nggak ada. Kaget saya nggak tahu gimana. Ya, makanya aku juga nggak tahu. Katanya siapa? Ada lagi? Ada lagi, Mbak Bella selain itu? Udah. Mau sholat, perkara sholat juga nggak apa-apa. Boleh nanya, ayo nanya nggak apa-apa. Mumpung masih ada, Sudah habis. Udah. mumpung masih ada di sini. Nah. Ini kayaknya ada pertanyaan. Oh enggak, syukron Bib. Saya kira ada pertanyaan. Ini berapa orang totalnya Mbak Isna yang kelas angkatan 12-13? Kalau masuk semua itu ada 15-an. Cuma hari ini yang masuk cuma 8. Yang 7-nya lagi sudah pernah ketemu sama Ana belum? Untuk yang barusan nanya Mbak Carini itu belum. Oh, Mbak Carini belum. Ini Mbak Carini hadir namanya. Iya, beliau ikut Zoom, beliau sambil kerja nyimak. Bagus itu. Yang nggak bisa hadir kalau bisa, kalau sempat ya sambil ikut Zoom lebih bagus. Jangan sampai ketinggalan materi. Ya, Beb udah diingetin kalau nggak masuk, kalau bisa nyimak Zoom. Cuma kadang kan ada yang nggak dibolehin pegang HP. Oh ya, akhir sudah nggak apa-apa. Ada rekaman kan ya? Iya, ada. Rekamannya nanti di-share. Tapi beda rasanya dengerin rekaman sih sebetulnya ya. Tapi sudah nggak apa-apa lah. Daripada nggak sama sekali. Ya. Akhirnya, Beb. Ya, nanti kalau ada yang ditanyakan boleh langsung tanya aja lewat Mbak Isna. Nanti Mbak Isna yang chat. Tak jawab wes jam berapapun itu. Ya, kalau sama Ana santai aja selagi Ana lagi pegang HP Ana jawab. Semalam ada jamaah yang nanya jam 1 tak jawab. Jam 1 malam dia nanya pertanyaan, tak jawab. Syaratnya Ana lagi pegang HP Ana jawab insya Allah. Ada lagi? Ada pertanyaan? Udah, paham semua ya? Berarti siap ujian semua ini berarti Habib nggak ada pertanyaan lagi. Udah wes siap semua itu. Nah, udah jelas semua ini. Udah siap Tinggal ujian PN-nya Mbak Isna nanti ini. Siapa namanya? Mbak Bella Mbak Bella. sama Mbak Lulu. Ya. Nanti insya Allah nanti murojaah dikasih soal lagi kok Habib. Siap, insya Allah. Ya Her, semuanya Allah kasih pemahaman insya Allah. Allah kasih kemudahan dalam menuntut ilmu. Allah kasih keistiqomahan. Allah kasih kemudahan dalam segala urusannya. Lancar rezekinya. Amin. Oh, niat yang benar niatnya sekali. Yang wajib niat itu sekali. Saat pertama kali kita menyiramkan air kita ke dalam Saat pertama kali nyiram kita air ke tubuh kita itu kita mulai pertama kali niat. Terserah. Mau dari bahu, mau dari kaki, kita pertama kali nyiram, itu pertama kali kita niat. Oke, paham ya? Ini Niatnya udah bisa belum? Ini Mbak Cari ini pertanyaannya keren ini. Untuk yang guru A, Ana nggak paham dasarnya. Ya, tapi ini biasanya karena karena menjelaskannya kurang detail. Ya, nanti kita bahas saat pembahasan mandi wajib insya Allah. Ya, Mbak Cari ini nanti
diingetin lagi ya. Ini pertanyaan keren ini. Apa mau dijelasin sekarang aja? Sekarang Habib. Masya Allah, ini ustazah ini haus sama ilmu semua ini, Masya Allah. Jadi dalam permasalahan mandi besar itu ada dua masalah. Sebetulnya ini dijelaskan di kitab-kitab yang besar, di kitab-kitab yang tebel-tebelnya 4 jilid, 7 jilid. Ya, kalau di kitab fikih Buya belum dijelaskan. Karena memang masalahnya itu tidak terlalu sering ada. Dan sebetulnya juga sudah cukup dengan ini. Ada namanya mas'alatut daqiqah sama mas'alatut daqiqatut daqiqah. Dengerin aja udah bingung ya? Nyampe. Ya. Nah, yang guru A, ini beliau itu ingin menjelaskan tartibnya mandi besar. Niatnya tetap wajib sekali. Niatnya cukup sekali, nggak usah 3 kali. Jadi ketika kita mandi besar, sunnahnya itu dari atas. Jadi setelah kita membersihkan sela-sela, setelah membersihkan, mohon maaf yang daerah-daerah kotornya, kemudian kita mulai dari atas kepala. Kita mulai dari atas kepala, setelah itu bahu kanan depan, terus bahu kanan belakang, bahu kiri depan, bahu kiri belakang. Itu tartib sunnah. Niatnya tetap sekali ketika pertama kali ngebasuh. Adapun yang kedua, yang guru B, niat 2 kali, kepala dan mohon maaf saat membasuh kubul. Sebetulnya ini masalah disebut masalah daqiqatut daqiqah. Jadi, bingung ya. Jadi, namanya daqiqatut daqiqah itu gini. Seseorang itu ketika dia mandi besar, maka dia tidak wajib mandi, kecuali jika dia melakukan hal yang membatalkan wudhu. Mohon maaf. Ketika seorang dia mandi wajib, dia tidak wajib wudhu lagi karena dia sudah mandi besar, kecuali dia melakukan hal yang membatalkan wudhu. Sampai di sini paham ya? Insyaallah paham. Nah, jadi para ulama itu membahas ada 2 permasalahan. Yang pertama mas'alatut daqiqah. Mas'alatut daqiqah itu gini, jadi kita membersihkan, mohon maaf, kemaluan kita terlebih dahulu dengan niat mandi. Setelah itu kita membasuh seluruh tubuh kita, mengalirkan air ke sekujur tubuh kita, melanjutkan mandi dengan niat yang pertama tadi. Paham ya? Nah, ini nggak wajib wudhu. Kenapa? Karena ketika dia selesai mandi, dia tidak melakukan hal yang membatalkan wudhu. Dia sudah, mohon maaf, menyentuh kemaluannya di awal saja. Ketika mandinya belum selesai. Ketika mandinya sudah selesai, dia tidak menyentuh kemaluannya lagi dan tidak melakukan hal yang membatalkan wudhu. Maka dia sudah selesai mandi wajib dan tidak wajib wudhu lagi. Itu masalah daqiqah. Kalau masalah daqiqatut daqiqah, itu lebih keren lagi. Jadi dia niat saat, mohon maaf, membasuh kemaluannya, dia niat mandi wajib untuk daerah kemaluan saja. Ya, ini bukan suatu hal yang wajib dilakukan, cuman dianjurkan oleh para ulama untuk menjaga. Ya, bagaimana supaya wudhu kita itu tetap sah. Maksudnya tanpa harus wudhu lagi pun juga sudah nggak wajib wudhu kita. Nah, kita niat, mohon maaf, untuk memandikan kemaluan saja. Setelah selesai, kita niat untuk memandikan sisa tubuh kita. Jadi niatnya 2 kali. Nah, itu mungkin yang dimaksudkan guru B. Bukan wajib niatnya 2 kali, tapi disiasati niatnya 2 kali supaya tidak wajib wudhu lagi. Itu masalah daqiqatut daqiqah. Ya, ini bingung nih penjelasannya, juga bingung karena bingung juga ngejelasinnya. Tapi kurang lebihnya gambaran besarnya seperti ini. Adapun intinya niat sekali itu cukup. Ya, Mbak Carini, niat sekali itu cukup. Mau mulai dari, mohon maaf, kemaluannya, mau mulai dari bahu kanan, bahu kiri,
kaki, kepala, perut, atau dari manapun itu, yang penting niat itu hanya sekali ketika pertama kali basuh, ketika pertama kali kita mengguyurkan air ke tubuh kita. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Insya Allah paham apa insya Allah enggak? Insyaallah paham. Jawaban insya Allah ini bikin bingung soalnya. Ya. Ya, tidak. Ya. Paham ya? Kompak, 1, 2, 3, paham. Oke. Kak Indah Jadi- paham, Habib. Aku belum paham. Ya. Insya Allah untuk Ana nggak bisa bilang semuanya benar. Ya, cuman ini wallahu a'lam ya, yang mana yang maksudnya mungkin kadang kita nih sering dengar guru kita ceramah tapi kadang nggak maksimal kan gitu ya. Makanya yang benar itu yang terakhir itu, niat itu cuman wajib sekali di awal. Adapun yang pembahasan yang tadi Ana jelaskan itu hanya untuk ini aja, jadi jangan sampai kita menyalahkan guru kita, itu saja. Mbak Carini paham ya? Jadi kita harus menyalahkan diri kita sendiri. Kita belajar untuk menyalahkan diri kita sendiri. Mungkin kita ngedengerinnya kurang maksimal. Jadi kita dengernya seakan-akan niatnya wajib 3 kali. Kadang kita dengar seakan-akan wajib 2 kali. Ya, yang benar niat tetap wajibnya cuma sekali. Mbak Carini paham ya? Mbak Carini. Halo Mbak. Insya Allah paham, Habib. Alhamdulillah. Ya khair. Semoga semuanya diberikan kemudahan untuk belajar. Allah berikan kita istiqomahan. Allah berikan kita pemahaman yang kuat, pemahaman yang bagus, sehingga kita dapat memahami dengan mudah ilmu-ilmu syariatnya. Allah berikan kita kesempatan untuk berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang dan seterusnya. Allah berikan kita keistiqomahan. Allah berikan kita sebagai penggunaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Untuk selanjutnya, ya Mbak Isna boleh diskusi lagi sama teman-teman yang ada di sana, sama mbak-mbak yang ada di sana, untuk menguatkan persiapan ujian di pekan yang akan datang, insya Allah. Ya, Al-Fakir mohon maaf, mohon doa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aidah nggak pahamnya yang mana? Urutan mandi wajib. Urutan mandi wajib. Kenapa kalian nggak udah urutan? Kan wudhu kan niatnya wudhu ya. Belum. Nggak usah wudhu. Nggak usah wudhu. Langsung mandi aja. Iya langsung mandi. Ini aku niat kalau bahasa Arabnya kan nawaitul ghusla rafil habari fadillah Arab. Kalau nggak bisa aku niat mandi besar karena Allah udah Nggak wudhu dulu. nggak wudhu mandi besar nggak wudhu nggak apa-apa, cuma kalau sampean kok saya afdolnya itu wudhu gitu, saya maksudnya mau sholat itu kayaknya kalau kita nggak wudhu itu rasanya gimana gitu kan kurang gitu ya udah habis mandi selesai udah bersih semua ini sampean wudhu nggak apa-apa, sampean wudhu lagi nggak apa-apa, niat wudhu iya nggak apa-apa, cuma kalau sampean nggak wudhu juga nggak apa-apa gitu. Nggak usah pakai, kalau wudhu memang ada susunannya, maksudnya tertibnya seperti apa gitu, kalau mandi besar nggak ada. Mbak, soalnya jangan sampai lupa. Soalnya aku kan biasanya lupa mandi dulu. Kan hadas besar harus wudhu itu untuk menyucikan hadas kecil kan. Nah, jadi ketika kamu mandi besar otomatis hadas kecil itu kan sudah
sudah bersih. Kalau kamu wudhu kan cuma membersihkan hadas kecil, sedangkan hadas bukan hadas besar. Bu, patokan darah berhenti itu yang berhenti warna merahnya aja apa bersih dari cairan yang keluar? Recordingnya dihentikan. Enggak apa-apa. Ya mungkin lagi diskusi. Berhentinya head itu berhentinya cairan warna merah atau bersih dari cairan? Maksudnya biasanya habis air kan ada keputihan gitu, ada yang bening-bening gitu. Pokoknya masih ada cairan gitu tuh udah bersih yang belum? Kan itu memang dilihatnya kalau dari lihat darah itu memang cara yang sulit itu ngambilnya. Itu ada yang cara sulit itu memang memahami darah. Darah itu ada kalau nggak salah itu ada 7 macam kalau nggak salah. Ada yang merah hitam, merah pekat seperti itu. Ada yang merah bening, ada coklat, ada yang pekat kayak maksudnya hitam-hitam itu kayak gitu. Memang seperti sampean pedomannya biasanya headnya berapa hari? 7. Ya Tapi tetap kadang-kadang kurang dari 7. kadang kurang. 5 hari, kadang 6 hari. Nah, sampean dilihat dulu jamnya jam berapa, makanya disuruh nulis jamnya sampai jam berapa. Tapi sekiranya kalau kalian sampean kan kebiasaannya 7 nih, sampean nunggu sampai 7 hari itu benar-benar bersih itu karena apa? Ketika kalian mandi besar dalam keadaan masih ada darah, keluar darah itu hukumnya haram. Jadi mending sampean nunggu sampai kebiasaannya sampean nggak apa-apa. Gitu. Tapi yang misalnya bersih hari 6 itu hari yang 6 dikodok lagi sholatnya, apa nggak usah? Sampean udah mandi belum? Ya belum. Ya kok nggak dikodok mbak, nggak selesai urung atus. Ya enggak kan cuma meyakinkan itu tuh udah bersih apa belum Udah gitu. bersih udah. Dia hitungannya gimana dulu? Kan biasanya 7 hari. Nah, di 6 hari itu yang keluar cairan bening gitu kan. Beningnya kan masih rada coklat-coklat gitu kan? Bening. Ya enggak? Enggak sih, cuma cairan aja kayak keputihan gitu. Kayak keputihan itu biasanya udah bersih loh itu. Iya, aku bersih loh. Atau mbak dia nu kapas kan di kongkong Sampang loh guys. Iya memang. Soalnya kadang itu ketika keluar itu putih toh. Tapi ketika sampean masukin kapas ke dalam itu masih ada merahnya, masih ada berwarnanya itu loh. Dari Nah, cairan bersih. gitu ya. Ya kalau enggak kalau sampean keputihan, soalnya kadang kita kalau keputihan itu awalnya kita keputihan tuh. Jadi terus pas mau suci itu kadang kembali keputihan lagi. Sedangkan keputihan itu kan ada yang namanya cairan, itu ada yang madi, ada yang wadi, ada yang itu kan. Ada cairan yang bukan najis gitu. Jadi ya sampean ketika itu dalam kurunnya masa haid sampean, ya udah sampean ngikutin kebiasaan sampean loh. Ambil 7 hari itu jadi benar-benar bersih. sama berarti kita suci. Keluar cairan yang keluar itu bukan warna merah, itu intinya sama suci. Nggak merah juga, maksudnya coklat kayak coklat itu loh. Kuih sampai wis putih ngono kuwi. Nah, wis putih berarti udah suci. Nah, kalau maksudnya ibaratnya pempes softtek sampean itu kan yo nak kuwi eneng kan yo tetep katon iku warnane apa kan tetep dong softtek kan putih. Kecuali kowe nggo softtek sing warna abang yo nggo. Menghubungnya tetap pas-pasnya tuh Bu. Jadi ambil kebiasaan sampean naik gampang. Kebiasaan sampean berapa hari di situ. Nah, tapi nak punjul ya berarti ya iku perlu tanda tanya, kuwi darah istihadah apa darah haid kuwi. Ditunggu sampai 15 hari ya. Paham ya? Insyaallah. Insyaallah. Itu Bu dari tadi Bu, Zainal Allah belum. Mbak Cari ini masih mau nyimak? Kita mau itu ngitung-ngitung. Materi. Kita mau ngitung-ngitung. Mbak Cari ini masih mau nyimak? Kalau masih mau nyimak, Tapi Mbak Isna aku tak lanjut nih kerja, kok gampang aku tak baca bukunya dulu.
Oh, siap-siap. Ya udah ya. Oke, Selamat makasih. ya. Sami-sami. Oke, makasih. Bye dulu. Syukron, Mbak Isna. Syukron. Afan, Assalamualaikum. Afan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai